Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya Andra Widokusuma dan saya sendiri Muhammad Lutfi Ramadan akan mereview 5 e-commerce yang ada di Indonesia. Satu ada Shopee. Shopee masih tetap berjaya pada peringkat pertama sebagai website e-commerce terbaik di Indonesia saat ini. Mulai dari Q4 2019 sampai sekarang ini tercatat jumlah pengunjung Shopee selama 1 bulan saja sekitar 93 juta lebih. Untuk peringkat di Play Store dan App Store, Shopee masih menduduki peringkat pertama hingga saat ini. Shopee adalah e-commerce yang berasal dari Singapura di bawah Sea Group atau sebelumnya dikenal dengan nama Garena yang berdiri sejak tahun 2009 oleh Forrest Lee. Website e-commerce dengan warna khas orange ini pertama kali meluncur di Singapura tahun 2015, kemudian baru melebarkan ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia. Kelebihan Shopee: 1. Kelebihan belanja di Shopee dapat gratis ongkir atau free ongkos kirim. 2. Keunggulan Shopee: kode promo Shopee yang masuk ke menu tersendiri. 3. Verifikasi pembayaran otomatis dan cepat saat berbelanja di Shopee. 4. Bisa chat dengan seller Shopee dan mudahnya cara chat di Shopee. 5. Bisa mengadukan komplain atau pengaduan lewat live chat. 6. Dapat cashback saat belanja di Shopee. 7. Banyaknya event seperti Shopee 12/12. Kekurangan di Shopee adalah 1. Banyak spam seller di Shopee sebagai efek dari mudahnya berjualan di Shopee. Program gratis ongkirnya banyak syarat, jadi mesti teliti bacanya. 3. Aplikasi Shopee kini sering error dan lemot saat diakses. Kedua ada Tokopedia. Tokopedia peringkatnya sekarang ini menempati posisi kedua, digeser oleh Shopee di peta persaingan marketplace di Indonesia. Tercatat setiap bulannya ada sekitar 86 jutaan lebih pengunjung website yang membuka website Tokopedia. Untuk peringkat Tokopedia di App Store dan Google Play Store berada nomor 2 di bawah Shopee. Tokopedia merupakan website buatan anak negeri bernama William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009. Sekarang ini Tokopedia sudah menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Website yang memiliki warna khas hijau ini juga memiliki andil dalam memajukan bisnis dengan mengajak para perorangan dan pelaku usaha UMKM untuk bergabung memasarkan produk-produk mereka lewat Tokopedia. Kelebihan Tokopedia: 1. Penampilan dari website yang menarik dengan dominasi warna hijau yang terlihat fresh dan simpel di mata pengguna. 2. Loading dari website bisa dibilang terhitung ringan. 3. Merupakan marketplace yang bersifat gratis. 4. Tersedianya fitur gratis ketika pembeli ingin return barang yang tidak sesuai dengan pesanan. 5. Ada banyak harga barang yang relatif murah dan dari yang biasanya. 6. Tersedia fitur untuk membeli pulsa, kuota internet, listrik, tiket, dan lain-lain. 7. Bisa mengisi saldo, jadi ketika kita ingin membeli barang tidak perlu repot-repot lagi ke ATM melakukan transfer uang untuk membayar pesanan. Kekurangan Tokopedia: 1. Banyaknya produk spam, yang dimana produk diberi harga sangat murah padahal isinya tidak sesuai. Hal ini penyebab pembeli kesusahan dalam mencari barang produk termurah. 2. Tidak bisa mengirim foto maupun link bagi pembeli ataupun penjual. 3. Sering terjadi error di website maupun di aplikasi Tokopedia. Kekurangannya di bagian ini sering membuat pengguna merasa kesal. 4. Kurang maksimalnya fitur pengelolaan dalam stok barang. Ketika membeli sedang menunggu proses pembayaran, maka stok tidak secara otomatis berkurang. 5. Terkadang dipersulit oleh pembeli dengan sistem dropshipper. 6. Verifikasi pembayaran yang lama, terlebih lagi ketika maintenance atau error. Bukalapak, website e-commerce terbaik ketiga ditempati Bukalapak. Website e-commerce yang didirikan oleh Ahmad Zaki ini sudah ada sejak tahun 2010. Awalnya hanya toko online khusus para UMKM untuk mulai merambat di jualan di internet. Sekarang ini Bukalapak menjelma menjadi e-commerce dengan bermacam lini bisnis yang berbeda-beda. Tercatat setiap bulannya ada sekitar 35 jutaan pengunjung yang membuka websitenya. Jumlah ini selisih cukup jauh dibandingkan dengan peringkat 1 atau 2 dari peta e-commerce di Indonesia. Kelebihan Bukalapak: 1. Selalu cepat dalam membenahi dan berinovasi. 2. Manajemen stok sangat akurat. Ketika barang sedang menunggu pembayaran, maka stok dikurangi. Apabila batal, maka stok dikembalikan. 3. Pilihan jasa pengiriman lumayan cepat. Juga bisa memilih opsi gratis ongkos kirim. 4. Bisa mengatur diskon di sebuah produk dan pihak Bukalapak juga sering menyediakan promo diskon sehingga meningkatkan kesempatan barang laku. 5. Tampilan transaksi baik itu di aplikasi maupun website sangat simpel dan informatif, mulai dari barang hingga ke detail alamat pembeli. Kekurangan: 1. Warna dasar merah yang kurang begitu segar dipandang. Sebelumnya malah pakai font yang susah dibaca dan sepet, tapi sekarang lebih baik. 2. SEO kurang begitu bagus bila dicari melalui Google. 3. Pencairan saldo dan buka dompet relatif lebih lama, rata-rata lebih dari sehari. 4. Ketika mengedit deskripsi barang, selain kotaknya kecil juga sering error karena tag-tag HTML yang ikut tercampur dengan tulisan. 5. Aplikasinya relatif lemot ketika dipakai, lebih berat di RAM dan sering nge-lag. 6. Tidak punya fitur pre-order. Bukalapak, website e-commerce terbaik ketiga ditempati Bukalapak. Website e-commerce yang didirikan oleh Ahmad Zaki ini sudah ada sejak tahun 2010.
ada Bukalapak, website e-commerce terbaik ketiga ditempati Bukalapak. Website e-commerce yang didirikan oleh Ahmad Zaki ini sudah ada sejak tahun 2010. Awalnya hanya toko online khusus kepada para UMKM untuk memulai merambah jualan di internet. Sekarang ini Bukalapak menjelma menjadi e-commerce dengan bermacam lini bisnis yang berbeda-beda. Tercatat setiap bulannya ada sekitar 35 jutaan pengunjung yang membuka websitenya. Jumlah ini selisih cukup jauh dibandingkan dengan peringkat 1 dan 2 dari peta e-commerce di Indonesia. Kelebihan dari Bukalapak yang pertama, selalu cepat dalam berbenah dan berinovasi. Yang kedua, ada manajemen stok sangat-sangat akurat. Ketika barang sedang menunggu pembayaran, maka stok dikurangi. Apabila batal, maka stok dikembalikan. Dan ketiga, pilihan jasa pengiriman lumayan cepat, juga bisa memilih opsi gratis ongkos kirim. Yang keempat, bisa mengatur diskon di sebuah produk, dan pihak Bukalapak juga sering menyediakan promo diskon sehingga meningkatkan kesempatan barang laku. Yang kelima, tampilan transaksi baik itu di aplikasi maupun website sangat simpel dan informatif, mulai dari barang hingga ke detail alamat pembeli. Bukalapak juga memiliki kekurangan. Yang pertama, warna dasar merah yang kurang begitu segar dipandang. Sebelumnya malah dipakai font yang susah dibaca dan sepet, tapi sekarang lebih baik. Yang kedua, SEO kurang begitu bagus apabila dicari melalui Google. Yang ketiga, pencairan saldo dari buka dompet relatif lebih lama, rata-rata lebih dari sehari. Yang keempat, ketika mengedit deskripsi barang, selain kotaknya kecil, juga sering error karena tag-tag HTML yang ikut tercampur dengan tulisan. Yang kelima, aplikasinya relatif lemot ketika dipakai, lebih berat di RAM dan sering nge-lag. Yang keenam, tidak punya fitur pre-order. Yang keempat ada Lazada. Perusahaan yang bermarkas di Singapura sejak tahun 2012 ini sudah melebarkan sayap di berbagai negara Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Lazada merupakan e-commerce yang dimiliki oleh Alibaba Group dari Cina. Tak heran bila banyak ditemui seller-seller yang berasal dari negara Cina. Dilihat dari jumlah pengunjung website e-commerce Lazada, setiap bulannya ada sekitar 22 jutaan. Lazada juga memiliki kelebihan. Yang pertama, COD tanpa bayar syarat, bahkan belanja di bawah 10.000 aja bisa COD tanpa biaya tambahan. Yang kedua, ongkir relatif murah dibanding marketplace lain, karena mereka punya kurir sendiri yaitu LEX, tapi untuk kurir lain seperti Ninja. Yang ketiga, banyak promo. Untuk free ongkir adalah dari Lazada dan ada juga promo dari penjual. Tapi kalau promo dari penjual biasanya batas minimal belanja lebih besar. Yang keempat, sekarang sudah bisa bayar pakai OVO dan Dana. Jadi buat yang tidak punya rekening Mandiri, BCA, BNI, bisa pilih bayar pakai OVO. Yang kelima, tidak perlu konfirmasi pesanan. Konfirmasi pembayaran. Jika pilih COD, maka cukup membuat pesanan sampai selesai dan tunggu penjual mengemas pesanan kita. Lazada ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, pengiriman relatif lebih lama dibanding marketplace lain, apalagi kalau nemu penjual yang lama kemas paket. Kedua, tidak bisa batalkan pesanan untuk mengganti metode pembayaran, maka ini tidak bisa kita lakukan kecuali sudah membayar pesanan tersebut. Solusinya, tidak bayar pesanan supaya batal otomatis setelah 24 jam. Yang ketiga, tidak bisa pilih kurir, baik pembeli maupun penjual, semua ditentukan pihak Lazada. Yang keempat, proses refund Dana jika kita batalkan pesanan lumayan lama. Yang kelima, hari Minggu tidak ada pengambilan paket atau drop paket oleh penjual karena kurirnya libur. Ini yang membuat pesanan Lazada lama sampai. Yang keenam, tidak ada warning jika pesanan double. Banyak pembeli baru kadang tidak menyadari ketika sudah buat pesanan dengan metode bayar di tempat, kemudian klik buat pesanan lagi, akhirnya double order. Yang kelima, ada Blibli. Blibli menempati posisi kelima sebagai website e-commerce terbaik di Indonesia saat ini di bawah Lazada. Website ini dengan warna dominan biru milik Jarum Group ini
memiliki jumlah pengunjung bulanan mencapai 18 juta. Secara tampilan, website Blibli ini menarik dengan desain yang modern. Untuk produk yang dijual kebanyakan berisi elektronik, gadget, home living, fashion, event, ticketing, dan sebagainya. Blibli tergolong menjadi website yang paling sering memberikan promo kepada pelanggan setianya. Coba selalu cek dan dapatkan promo menariknya setiap hari. Aplikasi Blibli ini memiliki kelebihan. Yang pertama, gratis ongkir. Blibli menyediakan kupon gratis ongkir ke seluruh Indonesia kepada para pengguna agar para pembeli merasa puas belanja di Blibli. Yang kedua, ada packing aman. Keamanan tambahan di Blibli yaitu saat ada yang berbelanja barang elektronik tersebut akan di-packing kayu agar barang elektronik tersebut tidak terjadi masalah saat pengiriman. Yang ketiga, ada kupon diskon dan promo. Dengan adanya diskon dan promo, maka hal ini akan menarik para pembeli yang mudah didapatkan dengan berbagai macam nominal. Dan jika berlangganan di program newsletter Blibli, maka akan dibeli reward sebesar 100.000 atau 2 buah kupon belanja. Di Blibli juga terdapat kekurangan. Yang pertama, pengiriman lumayan lama. Blibli menggunakan metode pickup yang berarti kurir yang akan mengambil barang dari si penjual. Hal ini membuat pengiriman menjadi lebih lama. Yang kedua, notifikasi dan pemberitahuan. Blibli hanya akan mengirim pemberitahuan ketika awal pembelian dan konfirmasinya, dan tidak akan ada notifikasi selanjutnya. Maka saat membeli barang di Blibli harus sering mengecek status barang secara manual. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran cukup lama. Metode pembayaran yang digunakan di Blibli adalah metode transfer yang akan memakan waktu sekitar 1 hari, dan jika si pembeli membayar di hari Sabtu dan Minggu, maka akan memakan waktu lebih lama lagi. Yang keempat, sistem pembayaran manual. Hal ini belum tersedia di Blibli, sehingga pihak Blibli harus mempertimbangkan lagi. Demikian review tentang e-commerce terbaik di Indonesia, dan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.